بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الخسران حق الخسران والذي وقع لهؤلاء. Al-khusranu adapun kerugian, haqqal khusrani dengan semestinya kerugian. Al-khusranu adapun kerugian, haqqal khusrani dengan sebenar-benarnya rugi. Jadi haqqa ini menjadi maf'ul mutlak dari khusran. Al-khusranu adapun kerugian, haqqal khusrani dengan sebenar-benarnya kerugian. Huwa itu khusran. Huwa itu khusran alladzi waqa'a, yang terjadi ialah alladzi dihaula kepada mereka-mereka kaum Syuaib, itu alladzina kadzabu Syuaiban. Huwa itu khusran alladzi waqa'a, yang telah terjadi ialah ladzi, atau boleh khusran boleh dihaula kepada kaum Syuaib, yang alladzina istakbaru, yang alladzina kadzabu Syuaib. Sehingga yang caranya orang-orang kafir dari kaum Syuaib ingin mengusir Nabi Syuaib dan orang beriman, malah mereka diusir sama Allah Ta'ala, dibunuh semua total oleh Allah dan dikeluarkan dari negerinya menjadi bangkai-bangkai. Dan ini terjadi sekarang pada orang ulama yang saleh, yang mempunyai murid lingkaran banyak, semuanya mau diusir rencananya dari kampung itu. Nah, ini yang mau mengusir biasanya binasa dulu. Binasa dulu. Artinya karena ulama itu warasatul anbiya, jadi para anbiya dengan orang beriman dan orang-orang yang mendustakan ya sejak dulu bertikai sampai sekarang. Para ulama-ulama dengan murid-muridnya, santrinya yang mendekatkan kebenaran. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, otomatis mengadakan perlawanan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Gimana? Artinya yang mau mengusir mereka diusir duluan sampai diusir dengan kematian, dikeluarkan. Maulana Syamah Tijani juga kan bisanya hijrah ke Fas, kan ada rencana orang-orang fasik dari Aljazair mengusir Syekh. Rasulullah mengusir orang-orang Quraisy dari Mekah ke Madinah. Begitulah seterusnya yang berkeluarga hak. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكيف آسى على قوم كافرين. وتولى, maka berpaling, ay a'radu, nanti berpaling Nabi Syuaib anhum, daripada alladzina kadzabu, karena mereka sudah mati semua, berpaling. Watawalla, maka berpaling, alias selesai daripada dakwah risalahnya, ay a'rada, dengan nanti berpaling Syuaib, ialah Nabi Syuaib, anhum, dari alladzina kadzabu Syuaib, atau al-kuffar, anhum, dari kuffar min qaumi. Palinglah. Waqala, berkata Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, mereka sudah berada di bangkai. Kalau berkata Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtu, aku ternyata telah sampaikankum kepada kalian risalati rabbi, kepada beberapa risalah, kepada wahyu-wahyu, kepada surat-surat, kitab-kitab kecil dari Tuhanku, wa nasahtu, dan aku telah menasihati lakum, kepada kalian, tetapi walam tu'minu, maka kalian tidak beriman, kalian tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Kerjanya nyari kelemahannya Nabi Syuaib. Orang mencari kelemahannya ya ada. Apa kelemahannya? Nabi Syuaib gak kerja, gak punya sawah yang luas, gak punya kebun makro, gak punya mobil onta banyak. Dan dicari itunya. Maka
karakter orang-orang itu senangnya mencari kelemahannya para ulama. Ya, orang mencari kelemahannya ya ada. Dasarnya tidak dasar hati yang biqalbin salim, tidak. Oh, soalnya alim tapi kurang ini, tapi kurang ini, tapi kurang ini, tapi kurang ini, tapi kurang ini. Jadi wahyu-wahyu yang disampaikan oleh lisannya para ulama nggak dilihat. Seorang ulama menerangkan qala Rasulullah, qala sudah ribuan kali. Qala Allah Ta'ala sudah ribuan qala Allah Ta'ala. Tapi ini nggak dipandang. Yang dipandang kelemahannya. Oh, dia hidup langsa, dia nggak punya rumah, dia nggak punya kerjaan, dia hidup susah. Itu terus. Ini karakter kaum Syuaib yang alladzina kadzabu Syuaiban. Orang seperti ini akan lahir dengki. Walaupun satu tarekat. Ini tandanya Allah Ta'ala a'mallahu basairahum. Allah telah membutakan basirah mereka. Maka bila ujian kepada manusia-manusia di akhir zaman. Maka asa bagaimana saya sedih. Ayat ahsan, saya tidak sedih ala qaumin atas kaum kafirin yang kafir. Maka asa bagaimana saya sedih dan Nabi Syuaib. Ayat ahsan, saya tidak akan sedih-sedih ala qaumin atas kaum kafirin yang kafir-kafir. Ayalah yang bagi tidak perlu an ahsana, ialah hendak aku sedih ala qaumin kafirin atas kaum yang kafir-kafir. Ma'alayya husnun, ma'alayya tidak ada itu bagiku husnul kesedihan. Jadi seolah Nabi Syuaib itu mula-mula kan sedih karena kasih sayangnya kepada kaumnya, kan sedih. Tapi enggak ada gunanya sedih kepada mereka, enggak. Akhirnya dibalik, pakai fasa. Untuk apa sih sedih pada mereka? Jadi kasihan ada batasnya, sedih ada batasnya. Kalau mereka sudah kafir disedihin apanya? Ai ma'alayya husnun, ma'alayya tidak ada itu atas diriku husnun, ada pun kesedihan. Di ma'alayya ini khabar muqaddam, husnun mubtada muakhar. Ma'alayya husnun, oh ma'alayya tidak ada itu bagiku husnun, ada pun kesedihan. Untuk apa saya sedih? Rugi sendiri kalau saya sedih, kata Nabi Syuaib. Orang sudah disampaikan lama, akhirnya malah menyembelih, akhirnya malah merusak kepada wahyu-wahyu yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Ya, malah mau mengusir Nabi Syuaib. Akhirnya Allah binasa. Ballagtu, aku telah sampaikan risalah Rabbi, kepada risalah Tuhanku, wahyu-wahyu telah sampaikan dan segala susah payah, tetapi wakafartum dan kalian kufur. Bukannya terima kasih, enggak. Wallahu aku telah sampaikan risalah Rabbi kepada risalah Tuhanku, wakafartum dan kalian kafir. Wallahu adapun Allah ahlaka telah membinasakan ya Allah kum kepada kalian. Allah adapun Allah ahlaka telah membinasakan Allah, ialah Allah kum kepada kalian. Wa ma arsalna min fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa. Ini dalam dialek desa mungkin. Jadi aslinya sih begini. Baginda Nabi Muhammad para sahabat tinggal di Madinah. Apa itu Madinah? Madinah itu ya di sini enggak hanya satu kecamatan. Madinah itu ada pasar. Yang kedua ada hakim syar'i, polisian. Yang ketiga ada hakim syar'i itu naib. Yang ketiga hakim syuruti itu polisi. Itu namanya Madinah. Kalau pasar, naib, kepolisian nggak ada, semuanya itu namanya
pendukuhan balan. Kalau sebagian ada, sebagian enggak, itu namanya Korea. Jadi bagian Nabi di Mekah itu umur puro atau kecamatan ke atas, kabupaten ke atas. Kalau Mekah malah negeri. Di Madinah itu negeri juga. Taif juga itu negeri. Korea ini ada pasar, tapi nggak ada hakim syar'i. Ada hakim syar'i, nggak ada hakim syuruti. Nah, itu namanya Korea. Maka aslinya Jumat didirikan itu di Madinah. Di Madinah. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus fi qaryatin, di dalam satu desa, min nabiyin, kepada seorang nabi. Nah, min nabiyin ini menjadi maf'ul bihnya lafaz arsalna. Minnya min zaidah. Min nabiyin, kepada seorang nabi. Fakadzabu, maka pada mendustakan ialah ahlul qaryah. Fakadzabu, maka pada mendustakan ahlul qaryah kepada nabiyin. Illa akhadna, kecuali pasti aku menangkap, ayat aqabna, aku mensiksa ahlaha, kepada ahli qaryah, bil ba'sa, dengan aisyiddatil faqri, dengan sangatnya fakir, hujan gak turun, gagal panen, sehingga banyak orang kelaparan. Sunnatullah di bangsa Indonesia dulu. Oh, ya Allah, zaman dulu itu larang pangan tenanan. Saya sekolah itu, yang buat jajan di sekolahan itu orang kaya. Yang orang nggak kaya, paling beli apa? Gula merah, timur, gula merah. Sekolah nyeker, gajinya sedikit. Yang makan beras itu orang kaya. Kalau orang itu makan jagung dan giling. Apanya? Sayurnya sayur lompong. Lompong tanam di rumah. Ikannya ikan asin. Ikan asin dibakar, nggak digoreng, nggak buat beli minyak. Itu hari-hari. Nah, dulu padi 7 bulan baru panen 1 kali. Kadang-kadang kalau gagal panen bagaimana? Ya orang kelaparan. Sudah jadi fakir. Illa akhadna, kecuali saya tangkap, ay aqabna, dengan saya siksa ahlaha, kepada ahli qaryah, bil ba'sa, dengan sangatnya fakir, ay syiddatil fakir, wadh-dharra, dan penderitaan, ay al-maradi, dengan arti kesakitan. La'allahum, zaman dulu yang namanya orang muntahber itu banyak yang nggak ketolong, nggak ada muntahber. Dokter sedikit, mantri sedikit, kalau di daerah kampung nunggu mati aja. Sekarang dokter banyak, ada operasi, ada apa. Dulu nggak ada operasi ini, Pak. Nggak ada listrik, susah pangan, susah minum, susah sandang, penyakit banyak. La'allahum, supaya ahlaha yadharraun, itu pada mendekat ialah ahlah. La'allahu, supaya ahlah yadharraun, itu pada mendekat ialah ayat tadallalun, dengan arti merasa hina ialah ahlah. Tadallalun dengan arti merasa hina. Fa yu'minun, maka beriman ialah ahlah. Supaya apa? Tergiring dengan adanya musibah dahsyat, kefakiran yang dahsyat. Orang pengguna sejak untuk jagung diorek, jagung digiling, diambil ras jagungnya.
kalau panen padi, orang-orang susah pada padi terap, baunya langsung ditutup dimakan. Cari ikan di sungai, pepes. Kita makan nasi itu sama pepes, pingsan. Sangin enak, pingsan. Sangin enak. Pingsan. Sangin enak. Karena lama makan jagung terus. Sayur lompong dengan garang di api, buat beli minyak, kan? Makan begitu ya, makan itu pada pingsan, saking enak. Namanya ibasa syiddatil faqr. Dan sekarang ini makanan sudah nggak kemakan sekarang. Mulai ada padi air yang 4 bulan panen, mulai kirim dari Brunei, padi kembangin sekarang banyak kemakan. Alhamdulillah. Tilka ibtila'atun minal haqq tabaraka ta'ala yamtahinu biha ibadahu. Tilka adapun baksa dharra, ibtila'at itu beberapa ujian. Belum diuji dengan dulu orang-orang kaya itu yang zalim. Orang fakir di situ nggak ada kerjaan. Pak Haji, orang kaya mau pinjam oh, 1 kilo nanti kamu bayarnya kerja 3 hari. 1 kilo 3 hari. Kalau sudah datang hujan kerja. Jadi selama itu membayarin makan doang. Dulu orang kaya itu udah zalim dulu. Zalim orang kaya. Kecuali keluarga saya enggak. Pada sekolah kampung makan pada saat orang kaya. Yang makan orang kesian. Tilka adapun ba'sa wa dharra ibtila'atun, itu beberapa ujian minal haqq dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yamtahinu yang mengujilah hak biha dengan al-ba'sa wa dharra ibadahu kepada hamba-hambanya. Yamtahinu menguji al-haq tabaraka wa ta'ala, menguji biha dengan tilka boleh dengan ba'sa dharra ibadah kepada hamba-hambanya. Al-haq. Fal muwaffaq, maka ada pun orang yang diberi taufik minhum dari ibadah. Fal muwaffaq, maka ada pun orang yang dikasih taufik oleh Allah minhum daripada ibadah. Ya tadarra'u, itu merasa hina ialah muwaffaq. Sudah ada orang namanya Ali bin Muwaffaq. Ali bin Muwaffaq itu seorang tukang sol sepatu. Sol sepatu dikumpulin, serupiah mungkin kumpulin udah banyak. Akhirnya mau naik haji. Lihat seorang wanita janda ambil bangkai keledai di jalan. Sembunyi-sembunyi pada orang. Maka Ali bin Muwaffaq ini datang ke rumahnya si janda. Awalnya itu apa? Oh, keledainya dimasak dibakar. Bagi gua, ini sayang enggak? Karena enggak ada lagi. Saya janda, ya kan? Ini anak-anak saya ini sudah beberapa hari berapa? Mau dimasak, dari terjadi lagi berulang-ulang. Maka uang untuk naik haji nggak jadi haji. Ya udah ini untuk makan kamu dan anak-anak kamu. Susah. Orang ini Ali bin Muwaffaq ini nggak haji dohir. Waktu jadi haji di Mekah
bersamanya Malik bin Dinar, bersamanya para ulama-ulama besar di sana. Kasyaf, maka selesai wukuf Arafah, malaikat turun dari langit mengumumkan, hari ini haji semua marduk. Tahun ini semua haji, entah berapa ratus ribu sama dulu, mungkin jutaan deh. Semua marduk kecuali Ali bin Wafah yang nggak haji, kecuali Ali bin Wafah. Nggak haji orangnya karena dikasihkan nggak jadi haji, tapi belum diterima. Kecuali hajinya Ali bin Wafah yang sebenarnya dia nggak haji karena dikasihkan kan. Dan dengan berkahnya hajinya Ali bin Wafah yang diterima itu, seluruh hajinya orang lain sekarang diterima semua. Hak harta kepada tangga orang miskin, para ulama kan ada. Sekarang sudah ngurusin orang lain. Uang gua sendiri mau haji mau umroh kayak. Maka di dalam zina kutub Syekhul Islam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang punya Radul Haddad, ada orang kaya haji mampir di situ. Abdullah bin Al-Haddad, kamu ingin pahala? Ingin buat sendiri. Sudah haji berapa kali? Sudah sekian. Sudah umroh berapa kali? Sekian. Kalau mau pahala, ini uangnya saya infakkan orang-orang fakir di sekeliling kita. Oh enggak mau berangkat ke haji, enggak mau. Kalau ladun wali kutub Syekhul Islam saja orang enggak mengindah. Kenapa? Kesombongan orang kaya dengan kekayaannya itu sudah tinggi. Oh ini uang aku kok dilarang-larang katanya. Enggak mau, tetap berangkat haji. Bagaimana hajinya? Ya insya Allah mantul. Haji umroh nggak begitu, tangganya langsat nggak diurus. Sana ada orang alim yang susah berdua, enggak ditengok. Nah mungkin hartanya juga enggak mau. Jadi diajak bener nggak mau. Kan? Kalau di Mekah bagaimana? Karena Arafat, itu tanah haram, nggak boleh disebut. Nah, mereka dengan uang yang subhat, uang yang haram, mungkin haji umroh terus-terusan. Labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab. Kata Allah, la labbaik, gak ada labbaik-labbaikan kata. La labbaik, gak ada labbaik. Ini seperti banyak orang tidak punya. Wal muwaffaqu, maka adapun orang yang diberi taufik oleh Allah minhum dari ibadahu, yatadarra'u, itu mendekat, merasa hina, ialah muwaffaq ilallah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala, wa yu'minu, dan beriman, ialah muwaffaq bihi dengan Allah, wa yaji'u, dan kembali muwaffaq ilaihi kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Minta maaf, taubat, merasa ini punya Allah, ini titipan doang dari Allah. Sama orang alim yang soleh, ilmu siapa? Ilmu apa? Dia sekedar sedikit kepada saya. Ini tidak ada kesombongan. Wa'yubinu, dan beriman ialah muwaffaq bihi dengan Allah. Wa'yaji'u, dan kembali ialah Allah, ialah manila ibadah. Wa man khadzalahu Allah la yatta'idu bi syai'in. Wa man, adapun barang siapa khadzala itu tega kepada man Allah ya Allah, alias tidak beri taufik, la yatta'idu, itu tidak menerima nasihat ialah man bi syai'in. Dinasihati sesiapapun enggak mau, enggak terima. Hatta dinasihati wali kutub min ahlil bait, tetap enggak terima. Itu orang tadi.
Waman adapun barang siapa khadala itu tega alias tidak memberikan taufik kepada man Allahu yala Allah la yataidu maka tidak terima nasihat ialah man bisyai dengan sesuatu. Thumma badalna makana sayyiatil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra'u wa qadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Thumma badalna kemudian aku ganti apa yang aku berikan kepada ahlaha makana sayyiati dalam tempatnya keburukan ay al-adab dengan arti siksa, ganti al-hasanata kepada kebaikan ay al-ghina dengan arti kekayaan. Kemudian setelahnya menderita ba'sa dharra, Allah datangkan panen padinya banyak, kerja di mana-mana banyak lowongan, duit banyak, Allah kan. Thumma badalna kemudian aku ganti ay a'taina yang aku berikan kepada ahlaha makana sayyiati di dalam tempatnya keburukan ay al-'adzab dengan disiksa, ganti al-hasanata kepada kebaikan ay al-ghina dengan kekayaan. Yang tadinya ba'sa dharra sudah sembuh, makanan melimpah, rezeki banyak, ay badala